komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara Otomania berarti maniak motor. Jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali sore hari ini kembali saya Sili Diandra menemani Anda di Community Corner. Setiap hari Jumat selalu ada Community Corner ya, di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Dan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, silakan Anda bisa langsung membuka, kalau ingin melihat kami ya, Anda bisa membuka YouTube di Sonora Surabaya karena kami siaran secara live di YouTube. Baik, sahabat Sonora, saat ini narasumber saya ada anak-anak muda yang terus bersemangat dan penuh juga inspirasi. Terlihat dari bajunya ya, yang putih-putih. Putih-putih kan menandakan semangat yang tinggi ya. Oke. Nah, banyak banget anak muda setelah lulus kuliah di kampus begitu terjun ke dunia kerja dan masyarakat itu bingung mau ngapain. Kira-kira kerjanya apa ya? Atau kira-kira mau ngapain ya setelah kuliah gitu ya. Sudah ada nih yang namanya sertifikat ataupun yang namanya ijazah begitu, tapi masih gelambiar kalau orang Jawa bilang ya. Nah, terlebih jika dihadapkan pada tuntutan menjadi agen solutif dan berani mengambil keputusan yang matang dan tepat. Sebenarnya kebingungan ini tidak akan terjadi jika sejak duduk di bangku kuliah itu mereka sudah terbiasa untuk melatih diri tentu saja, dan juga mengembangkan aneka macam soft skill sebagai bekal kompetensi yang harus dimiliki ya. Minimal dalam konteks life skill ataupun keterampilan. Apapun itu dia, keterampilan hidup. Nah, memangnya bisa ya selama kuliah mempelajari soft skill yang berorientasi pada life skill? Oh, bisa banget. Nah, gimana caranya? Nah, ini dia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber kami. Nanti juga akan ada Ibu Titis seperti biasa yang akan bergabung bersama kita sore hari ini. Dan inilah dia UINSA Student Forum atau USF ya. Ini merupakan salah satu contoh inisiator pengembangan anak muda kampus berorientasi pada peningkatan kompetensi soft skill yang tentu saja tidak ada dalam pelajaran mata kuliah apapun, ya kan? Ngomongin masalah soft skill memang itu harus dicari sendiri. Oke. Bagaimana mereka dan apa saja kegiatan mereka, kita kenalan dulu ya dengan dua narasumber kami. Selamat sore, Ellen Rizwana Safila Putri. Halo. Halo, selamat sore Sobat Sonora. Salam sehat. Sehat. Oke. Dari senyumnya udah kelihatan ya. Penuh semangat dan juga udah banyak deh yang mau digapai gitu, yang mau bikin gitu. Amin. Oke. Ellen ini adalah Eksekutif Director dari USF ya. Betul sekali. Oke. Dan di sebelahnya Ellen itu ada Sylvia. Selamat sore Sylvia. Halo, selamat sore Kak Sally. Selamat sore sahabat Sonora. Oke. Sylvia ini adalah bendahara USF ya. Oke, salam sehat. Sehat. Oke, baik. Nah, di ujung sana sudah tergabung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Titis Tata. Halo, selamat sore Ibu Titis. Apa kabar Ibu? Salam sehat. Halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ibu Titis kelihatan seger banget sore ini. Alhamdulillah. Okay. Salam potensi talenta, semangat, selalu optimis. Oke. Semangat optimis, benar banget. Ibu Titis Tata, MMCT, NNLP, LPSTF ini adalah founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Baik, Ibu, ini hari ini kita kedatangan anak-anak muda ya Bu ya di Community Corner. Kalau dilihat dari pakaiannya aja udah menggambarkan kalau mereka tuh punya semangat yang cukup tinggi nih ya, putih-putih gitu loh. Dengan jilbabnya yang berwarna biru. Nah, mungkin Bu Titis bisa memberikan informasi kepada kami Ibu, kenapa Ibu mengajak mereka gabung di Community Corner sore hari ini. Silakan Ibu.
Ya, makasih Mbak Sally. Selamat sore semua sahabat Sonora. Dan juga selamat sore Kak Ellen dan Kak Sylvia yang cantik-cantik. Waduh, jadi inget ini Bunda Titi sama Mbak Sally di zaman berapa dekade lalu kayaknya ya. Loh, kita sama loh Bu, kita kan juga 17 plus tapi. Betul. Bedanya kalau adik-adik kita yang cantik dan cerdas-cerdas ini dengan kesimpulannya udah cantik ya. Kalau kita mesti pakai warna merah ini biar semangatnya. Betul. Yang makan energi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal energi dan juga tadi ya topik yang disampaikan Sonora FM sangat luar biasa, yaitu tentang bagaimana kita mempunyai mindset mendunia, tapi juga tetap kita down to earth atau selalu di grassroots gitu ya, selalu di lapangan. Nah, untuk adik-adik kita yang cerdas-cerdas seperti yang ada di studio Sonora pada hari ini kita bisa jadikan inspirasi sahabat Sonora. Karena saat ini ngomong soal lapangan pekerjaan, saya ingin ngasih sebuah fakta gitu ya. Jadi di lembaga kami Talenta Virtual Training Center and Psychoanalysis ini lembaga yang memang concern di life skill. Jadi kami membantu teman-teman yang muda-muda atau di usia berapapun untuk menemukan sisi skill yang beda dibandingkan yang akademis yang sudah dimiliki. Tujuannya agar match dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan aktivitas yang memaksimalkan masa depan. Nah, ngomong-ngomong soal skill, ternyata pengangguran yang terbanyak di Indonesia, data dari BPS, Badan Pusat Statistik, ada sekitar usia adik-adik ini 15 sampai 29 tahun, itu berapa persen? 59% pengangguran. Wow, separohnya ya Bu ya. Jadi tadi usia antara itu mungkin kita biasanya bilang quarter life crisis gitu ya kalau bahasa anak Jaksel sekarang gitu. Jadi benar krisis di mana ikutan gitu ya. Ada harus menikah, harus kerja, harus karir, tapi gitu karena di krisis ini banyak pilihan, kita bingung mesti pilih yang mana, tapi harus melangkah dan harus mencapai sesuatu. Ada yang nggak melangkah, ada yang terlalu pede melangkah. Nah, itu yang fungsi lembaga Talenta Virtual untuk membantu, membimbing, memberi saran karena kita sudah melewatinya. Saya Mbak Sally mungkin secara pengalaman sudah pernah melewatinya, bisa ngomong bahwa jangan lewat itu, walaupun masih kita combine dengan masa kekinian gitu ya. Nah, sesuai dengan data ini, ada data tambahan bahwa pengangguran ini mostly berasal dari SMK, sekolah menengah kejuruan. Ini mungkin konsepnya berbeda 2 dekade lalu. Orang berpikir dulu SMK biar bisa langsung kerja karena udah terampil, gitu. Tapi bukan lagi SMK ini keterampilannya kurang match dengan dunia pekerjaan saat ini. Nah, yang mau adalah berdasarkan hasil beberapa survei dan beberapa literatur yang saya baca, untuk di zona tidak dapat bekerja ini kita harus memiliki satu skill yang adapted, yang diterima. Gak usah susah bahasanya apa sih gitu ya. Skill yang diterima itu kayak apa? Kita coba searching di Google atau ngelihat sekitar yang kita sukain, yang kita bisa kerjakan, orang minta kita. Itu aja udah gampang. Ya. Dan karena momennya adalah digital mindset gitu, ya udah paling enggak yang relate sama teknologi. Itu hal yang pertama ya. Kemudian yang kedua, solusinya adalah bagaimana kita ikut dengan komunitas seperti UINSA Student Forum, USF, yang akan kita gali sampai ke depan untuk kita dibantu punya skill-skill apa aja tambahannya gitu ya. Kemudian yang terakhir kita pilih USF atau UINSA Student Forum untuk jadi narasumber inspirasi kita pada hari ini, sahabat Sonora, adalah bagaimana kita menemukan jaring nanti ya bersama mereka. Karena UINSA ini terkoneksi dengan beberapa channel pekerjaan, karena misalnya BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan swasta itu selalu mencari SDM-nya maunya yang gampang gitu ya. Kita kan tahu ya ada job gitu ya, ada untuk pekerjaan, tapi itu kan terlalu umum. Saya sendiri kemarin apply ya, karena saya perlu survei untuk
karena beberapa murid-murid saya itu bilang, Bu, kalau apply di job itu susah, kita udah apply dipanggil gitu loh. Nah saya coba, memang iya gitu, memang bagus hal ini dan banyak sekali requirement atau lowongan pekerjaan di dalamnya, tapi kata koneksi atau jaringan itu tetap nomor satu. Iya. Terus kenalan, jalur siapa yang membawa kita. Nah itu hanya kita ikut dalam satu komunitas. Nah kita perlu ambil inspirasinya hari ini. Jadi menarik kita ya, terutama mungkin kita punya anak saudara yang belum bekerja atau kita sendiri usia 15-29 tahun. Wah, ini hari ini programnya luar biasa sekali. Oke, baik. Gimana pun juga memang sekarang link itu dibutuhkan ya Bu ya. Iya kan? Nah, gitu ya. Iya. Kemudian ya ikut di lembaga training seperti Taktual, ikut komunitas itu tambahan. Tapi yang pertama di dalam situ ketika ikut talenta harus cari sendiri yang match dengan skill kita. Ketika di USF nanti cari sendiri, tanya gitu. Jadi kita aktif untuk mencari link itu, untuk mencari keberuntungan. Yes, betul sekali, mencari hoki. Oke, terima kasih Ibu Titi. Sekarang saya mau bergeser bertanya kepada anak-anak muda ini ya, yang penuh dengan semangat dan juga inspirasi. Oke. USF. Nah, saya mau tanya sama Ellen terlebih dahulu ya. Apa yang melatar belakangi didirikannya USF? Ini kurang lebih kapan ini didirikan? Iya, jadi ide pendirian USF ini dimulai ketika transformasi IAIN ke UINSA tahun 2013 waktu itu. Dan tentunya ketika transformasi ini UINSA butuh adanya pengembangan khususnya baik dari mahasiswa itu sendiri dong. Nah, tapi kondisinya yang dilihat oleh salah satu mahasiswa, Bang Dika, selaku founder UINSA Student Forum saat ini, melihat kok di UINSA ini kegiatannya monoton ya, itu aja ya. Nah, oleh karena itu Bang Dika ini menginisiasi kegiatan khususnya di bidang kepemudaan mahasiswa bersama dengan rekannya yakni Kak Amiril Bahtiar selaku co-founder USF, dan mereka ini menghidupkan organisasi yang harapannya bisa memfasilitasi mahasiswa dan teman-teman kepemudaan untuk bisa ikut kegiatan khususnya di bidang kepemudaan baik internasional maupun nasional yang ada di UINSA untuk saat itu gitu. Oke. Tahun berapa itu mulainya? Tahun 2014 ya Citi ya? 2014. Oh, cukup lama berarti ya? Sudah 8 tahun. Iya. Wow, so sweet ya, sampai sekarang masih bertahan ya, masih eksis. Alhamdulillah. Baik. Nah, apa visi dan misi tadi mengenai kepemudaan? Apakah ada yang lebih detail lagi untuk visi dan misi dari USF ini? Mungkin bisa dijelaskan lagi, Ellen? Iya. Kalau visinya mungkin sesuai sama topik kita hari ini ya, Create Indonesian Young Generation Become a World Class Competition but Grassroots Understanding, di mana kita ini berharap kita itu bisa berkembang dan berkompetensi di kelas dunia, tapi kok kita tetap down to earth gitu. Gimana caranya kita menciptakan hal kecil menjadi hal yang luar biasa, membentuk hal-hal sederhana jadi hal yang besar, seperti itu. Kita itu bermula dari hal-hal kecil tapi impactnya itu bisa besar ke semua orang gitu. Kasih contoh dong, apa nih hal kecil yang impactnya bisa untuk semua orang dan mungkin bisa malah ibaratnya tuh maha dahsyat gitu mungkin. Mungkin kalau yang diimplementasikan dari USF sendiri ya, melalui visinya tersebut tuh kita memfasilitasi atau mewadahi mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya, soft skills-nya baik, terus atau juga ingin mendapatkan mentor, karena mungkin salah satu permasalahan mahasiswa sekarang adalah udah tahu stepnya mau gimana, tapi dia tidak punya mentor untuk melakukan itu. Jadi kita tidak tahu apa yang harus kita monitoring dan evaluasi. Nah, di USF ini kita ada salah satu program yang menghadirkan mentor-mentor juga untuk membantu mahasiswa yang kesusahan dalam hal seperti itu gitu. Oke. Dan apakah itu bisa dimanfaatkan secara gratis atau mungkin ada biayanya atau bagaimana?
Yes, tentu itu gratis kalau dari UINSA Student Forum sendiri. Tapi mungkin ada beberapa program ya yang kita melakukan seleksi. Jadi karena peminatnya cukup banyak, jadi kita melakukan seleksi dan siapa orang yang benar-benar berkomitmen gitu yang akan mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih itu. Oke, baik. Nah, untuk pembagiannya sendiri nih, untuk pembagian job-job ya, atau pembagian executive board dari USF ini bagaimana? Ini kan kayaknya tadi kan Ellen apa tadi eksekutif director USF ya, kemudian Sylvia adalah bendahara USF. Nah, untuk pembagian ini bagaimana di USF sendiri? Oke, jadi kalau di executive board sendiri sebenarnya ada 5 bagian, Kak Sally. Jadi yang pertama itu BPH yang ada Kak Ellen, aku dan sekretarisnya kita. Kemudian untuk yang 4 ini merupakan 4 divisi yang memang ada di USF. Itu ada community development, ada project development, ada desain kreatif yang tugasnya mendesain Instagram kita, dan ada teman-teman information, media and information. Jadi kita di USF ada 5 divisi. Begitu. Oke, dan semuanya bersinergi jadi satu membangun USF ini ya. Oke. Nah, program kerja sendiri ataupun kegiatan dilakukan oleh selain tadi mentoring yang disebutkan oleh Ellen ya. Apa lagi nih selain itu? Apalagi kalian sudah 8 tahun kan? Pastinya sudah banyak sekali, ya kan? Dan ini apa saja nih? Oke. Untuk kegiatan kita sendiri sesuai dengan visi misi organisasi kita, jadi kita mengadakan kegiatan yang memang arahnya untuk membantu teman-teman UINSA dan teman-teman pemuda lainnya untuk berkembang. Jadi kalau boleh aku sebutkan nih kegiatan USF, selain ada mentoring class, ada USF Inspirational Conference, ada USF Scholarship Challenge, ada Ruang Mahasiswa, ada Inspirational Conference, ada setiap bulannya itu kita juga punya forum inspirasi, dan ada terakhir itu Multicultural Day. Multicultural Day. Berarti dengan orang mahasiswa dari luar negeri juga? Kalau dulu sebenarnya itu kan sudah program yang lama, 8 tahun yang lalu. Itu biasanya kita menampilkan adat-adat yang ada di UINSA. Di UINSA kan juga ada teman-teman yang dari mahasiswa luar negeri, dan harapannya di tahun ini kita juga bisa menginisiasikan itu kembali. Oke, seru dong ya. Seru. Iya, seru sekali. Iya, betul. Baik. Nah, berarti untuk keanggotanya sendiri nih, apakah hanya terbatas hanya mahasiswa UINSA saja? Ya kan? Atau mungkin bisa nih dari universitas yang lain juga bergabung, atau mungkin masyarakat umum begitu mungkin bisa bergabung. Bagaimana? Oke. Sebenarnya kalau keanggotaan di USF itu kita tidak ada anggota. Kalau di organisasiku yang lain kan ada pengurus, ada organisasi, ada anggota. Nah, kalau di USF ini hanya ada executive board. Jadi pengurusnya saja. Nah, untuk bergabung menjadi executive board itu memang harus teman-teman mahasiswa UINSA sendiri. Tapi kalau untuk berpartisipasi di semua kegiatannya itu bebas. Jadi karena memang kegiatan kita diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa. Oke. Maka itu tadi kalian bilang ada Instagram yang untuk media sosialnya benar, untuk share program-program kalian ya, supaya yang lainnya itu bisa melihat kan. Jadi nggak cuma dipajang di papan pengumuman UINSA aja gitu kan. Oke, berarti ini antusiasme dari warga sekitar Surabaya atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lain cukup banyak ya dengan beberapa kegiatan kalian yang sudah dilakukan. Banyak, Kak, dan itu nggak cuma teman-teman mahasiswa sih, masyarakat umum termasuk adik-adik SMA yang mungkin akan masuk ke dunia perkuliahan juga banyak yang ikut kegiatannya kita. Oke, baik, seru dong ya. Baik. Nah, jadi secara keorganisasian kalau tadi dibilang keanggotaannya kan tetap harus dari UINSA ya. Cuma kalau untuk yang mau berpartisipasi bisa dari mana saja, begitu. Oke, baik. Nah, untuk selain mahasiswa ataupun dosen nih, apakah juga, maksud saya, apakah ada juga dosen nih yang terlibat dalam kegiatan kalian atau cuma mahasiswa saja? Oke. Kalau kegiatan kita dosen pun ada, Kak, yang terlibat. Jadi ketika kita menginisiasi program mentorship, rata-rata mentor yang kita undang, yang kita ajak untuk berkolaborasi dengan kita ya dari alumni kita sendiri dan dosen UINSA sendiri. Jadi turut memberikan inspirasi kepada mahasiswa UINSA
dalam program mentoring itu. Oke, baik. Nah, ngomongin tentang mentoring, otomatis mahasiswanya juga bisa ikutan tentang mentoring ini. Benar. Bisa juga? Bisa. Bahkan yang menjadi mentee itu ya di luar executive board. Jadi mentee itu memang orang-orang khusus yang kami rekrut di luar pengurusnya USF. Gitu. Oke. Tapi mungkin untuk bergabung menjadi atau untuk menjadi yang berpartisipasi di mentoring ini tadi seperti yang dibilang sama Ellen, tetap harus ada seleksi kan? Iya, betul. Ya, kan nggak semua bludak langsung ikutan gitu kan? Nggak semua, tetap harus ada syarat-syaratnya kan? Iya, nah, betul. apa ini syarat-syaratnya? Kalau untuk syarat menjadi mentee, kita kan nyebutnya mentee nih Kak. Biasanya sebelum pembukaan program mentorship kita akan share informasi rekrutmen. Ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi, antara lain ya harus mahasiswa WINSA semester 2 sampai 6 dan berkomitmen, karena program mentorship kita itu dalam jangka waktu 1 periode. Jadi akan kita seleksi. 1 periode itu berapa bulan? 6 kita atau di 1 mentorship tahun? ada 8 mentoring sama 3 monitoring. Jadi totalnya tetap ada 11 bulan. 11 bulan. Oke. Satu orang dapat 11 bulan. Iya. Itu jadi Untuk di mentor itu. kayak kelas gitu Jadi Kak, jadi kurang lebih ya. kelas ya. Dan itu nanti di akhir kelasnya nanti akan ada graduation kelulusan bagi para mentee, ada mentee terbaiknya juga gitu. Jadi kita memberikan hal-hal yang sebisa mungkin bisa memberikan award buat mereka gitu selama 1 tahun itu ngapain aja gitu biar ada maknanya juga dan berkesan gitu. Oke, seru ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi, kita break dulu ya. Bu Titis, kita break dulu ya. Untuk Anda sahabat Sonora, kalau mau bergabung bersama kami dan juga ingin bertanya kepada Ellen maupun juga Sylvia, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk melalui YouTube. Anda bisa menulisnya di YouTube karena kami live maksud kami live di YouTube di Sonora Surabaya. Di Instagram juga kami live di Sonora_Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah 1 malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik, kita kembali lagi di Community Corner, masih bersama dengan WINSA Student Forum atau disingkat dengan USF, dan masih ada Ellen yang bersama dengan kami. Ada Ellen Rizwana Safila Putri, Eksekutif Director USF, dan juga Sylvia, Bendahara USF. Kita masih ngobrol soal how to be a world class competence but grassroots understanding. Baik, tadi Sylvia sudah ngomong banyak. Saya sekarang mau nanya ke Ellen ya. Gantian ya, biar dia jangan diem aja gitu. Oke, Ellen, tumbuh kembangnya sebuah organisasi pasti kan nggak lepas dari namanya networking, begitu ya, atau membuat jejaring. Nah, ini seperti apa nih penguasaan atau penguatan jejaring yang dilakukan oleh USF? Ya, kalau USF sendiri itu selalu berusaha membangun, terus menjaga relasi yang ada dengan organisasi atau komunitas lainnya gitu. Nah, salah satunya dengan setiap ada program kita ikut kerjasama atau dari mereka ingin menawarkan kerjasama, kita selalu welcome ke mereka gitu. Dan salah satu program kami yaitu Ruang Mahasiswa itu kami
apa ya istilahnya kami sharing dengan berbagai organisasi khususnya yang ada di UINSA. Jadi kita itu bisa tahu perkembangan mereka dari seginya ya, seperti apa, dari kami juga bagaimana, dan kita bisa dapat relasi lebih jauh lagi dengan adanya kerjasama seperti ini gitu. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga lain gitu, seperti brand-brand yang kita adakan melalui acara kami seperti itu, Kak. Apakah itu termasuk juga kayak donatur begitu? Kalau donatur sih bukan ya, tapi lebih ke acara gitu. Nanti kita akan menginisiasikan berdua gitu. Partnership. Ya, partnership lebih kerja sama begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk ini ya sendiri, untuk acara-acara kan tadi kan ada macam-macam ya, yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini apakah ada dari beberapa acara-acara tersebut, apakah ada syarat-syaratnya? Mungkin yang ruang mahasiswa harus semester segini, yang mentoring harus semester segini, begitu ada nggak seperti itu? Kalau untuk mentoring itu pasti ada ya syaratnya yang tadi udah dijelasin Cipi. Terus ada maksimal semesternya juga. Terus kalau untuk program lain seperti inspirational conference atau scholarship challenge itu biasanya kita nggak terbatas. Kita mempersilakan siapa saja sih yang ingin tahu tentang mungkin beasiswa atau hal-hal topik yang akan kita angkat gitu. Jadi kita membuka untuk siapapun itu gitu. Mungkin di kuotanya aja kita batasi, karena emang setiap program-program mungkin banyak yang ingin ikut gitu. Jadi kita selalu membatasi kuota gitu. Oke, dan itu mesti overload. Ya, alhamdulillahnya iya. Alhamdulillahnya iya. Oke, baik. Nah, untuk tadi kan ada anak-anak SMA juga kan yang ikutan. Nah, ini untuk acara-acara seperti ini nih biasanya kalian adakan setiap minggu atau setiap bulan atau mungkin berapa kali sehari begitu, atau bagaimana ini untuk acara-acara tersebut? Oke. Siapa nih? Oke, aku boleh kali ya. Boleh, silakan. Jadi kalau untuk kegiatan kita, Kak, ada kegiatan jangka panjang, ada kegiatan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya ada forum inspirasi yang kita adakan setiap bulan. Jadi setiap bulan kita mengangkat satu topik menarik untuk kita bahas. Kemudian kalau seperti scholarship challenge itu kita adakan satu kali dalam satu periode kepengurusan kita. Dan acaranya itu lumayan besar. Bisa dalam satu kali acara itu ada 4 sesi. Jadi hanya ada satu kali di satu kepengurusan kita. Jadi tergantung programnya. Kalau programnya jangka pendek kita bisa adakan setiap bulan. Dan ada beberapa program yang memang diadakan di bulan-bulan tertentu yang sudah kita tentukan timelinenya. Oke, jadi kayak kalian bikin jadwal begitu ya. Oke. Misalnya November ini mau ngapain, nanti Desember mau ngapain, begitu kan? Oke, nah November ini mau ngapain nih? Bisa di-spill nggak? Kalau November ini yang sudah berjalan dan akan berjalan itu mentorship ya, karena mentorship ini 1 tahun. Terus untuk beberapa bulan ke depan mungkin kita bakalan ada scholarship challenge sama inspirational conference. Itu bulan Desember? Kemungkinan bulan ini sampai bulan Januari itu. Oh, itu yang scholarship itu? Iya, sama inspirational conference. Oke, itu ada syaratnya? Itu lebih ke seperti webinar ya mungkin kalau bisa kita bilang ya, tapi kita outputnya gimana kita bisa memberikan inspirasi ke orang-orang gitu melalui topik-topik yang kita angkat. Oke, jadi siapa tahu mereka mau misalnya mau ngambil tuh tadi beasiswa begitu ya. Iya. Bagaimana caranya untuk ngambil beasiswa gitu, apalagi misalnya di luar negeri dan lain sebagainya begitu ya. Oke, baik. Nah, untuk kalau boleh tahu nih kegiatan mentoring yang paling digemari sampai pesertanya overload itu apa? Oke. Kalau selama ini. Oke. Kalau mentorship kan seperti yang udah kita sempat bahas tadi ya Kak, kita buat satu kelas dan itu anggotanya tetap. Jadi rekrutmennya hanya ada 1 kali. Kita ambil beberapa anak yang itu menjadi anggota mentorship kita dari awal sampai akhir. Jadi dipakai terus. Iya, jadi setiap bulan setiap mentoring ya memang hanya orang-orang itu saja yang ikut mentoringnya kita gitu. Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa kalian tidak membuka yang lain? Memberikan kesempatan buat yang lain begitu maksudnya? Sebenarnya kan topik-topik yang kita angkat di mentoring itu banyak juga kita angkat di acara-acara kita yang lain kayak inspirational conference. Hanya bedanya para menti kita itu punya
benefit yang lebih. Kalau di mentoring itu, kalau webinar kan sistemnya pemateri memberikan materi, tanya jawab di sesi itu saja dan selesai. Kalau mentoring, para menti itu punya akses untuk menghubungi mentor untuk konsultasi kapanpun, bahkan setelah lulus di mentoring. Jadi memang kita batasi agar lebih program mentoringnya agar lebih cak-cek dan teman-teman puas gitu dengan hasilnya. Lebih satset gitu ya. Dan di mentoring ini kita ada semacam pretest post-test gitu biar kita bisa mengukur seberapa paham atau seberapa mana pencapaian yang sudah diraih mente selama ikut bergabung ke program ini gitu Kak. Berarti ada evaluasi ya? Iya, selalu ada evaluasi. Selalu ada evaluasi. Evaluasinya itu berjalan kurang lebih setiap bulan. Kan tadi kan bisa dikatakan mentoring ini kan selalu dilakukan kan? Iya. Jadi setiap bulan selalu ada evaluasi. Iya. Karena setiap kita mengadakan kelas, kita pasti mengadakan pretest dan post-test untuk melihat pemahaman dari mente tersebut gitu. Oke. Dan selama ini bagaimana evaluasinya sejauh ini? Bagus-bagus kah atau waduh ini kok kurang paham ya? Sebenarnya sih Kak, mungkin kalau kita bisa menggambarkan kan kadang kita bisa tahu hasil dari sesuatu yang sudah kita lakukan di kemudian hari gitu. Nah, kalau kita melihat output dari teman-teman menti yang dulu-dulu, wah, pengurusnya juga insecure nih sama mentinya karena keren-keren gitu Kak. Jadi mereka yang benar-benar serius di program mentoring, banyak banget yang sekarang jadi influencer, banyak sekarang yang kuliah di luar negeri, punya karir yang bagus dan itu alhamdulillah tetap terkoneksi dengan USF. Jadi itu salah satu bukti bahwa program mentoring ini bermanfaat ya, bisa sampai ibaratnya menghasilkan begitu ya, sesuatu yang bermanfaat ya. Apalagi saya bisa kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, ya kan, itu kan suatu prestasi yang lumayan bagus juga kan. Oke. Nah, untuk background mahasiswa peserta kelas mentoring USF ini kan dari berbagai macam disiplin keilmuan, ya kan, yang ada di lingkungan Winsa. Oke. Nah, apa ini juga ada kelas ataupun kegiatan peminatan yang relate dengan disiplin keilmuan yang mereka ambil? Kalau aku sepengalamanku di mentoring ini, menurutku lebih dari itu sih Kak. Kita tidak membahas setiap jurusan. Jadi tidak ada kelas yang memang khusus untuk jurusan kelautan misal atau jurusan tafsir. Karena memang banyak sekali jurusannya kan. Nah, jadi kita mengangkat topik-topik yang itu relate untuk dikonsumsi semua mahasiswa dari background jurusan apapun. Mungkin lebih ke life skill seperti itu yang telah kita lakukan, life skill, soft skill gitu, biar kita bisa berkembang nggak hanya di bidang akademik tapi juga ke pengembangan diri gitu, self developmentnya. Contohnya seperti apa? Mungkin kalau yang pernah kita bahas itu gimana caranya kita bisa berkembang di era yang sekarang, di era mungkin perkembangannya ini kan sangat pesat ya di dunia digital gitu. Gimana kita bisa tetap bertahan. Terus ada juga topik-topik lain seperti topik menulis atau topik menginfluence orang itu seperti apa, kayak gitu ya Cip ya. Iya, jadi ada beberapa topik yang memang itu sangat dibutuhkan teman-teman mahasiswa, kayak mental health, self development, career plan, study plan, terus juga social project. Jadi kayak gitu Kak. Itu nggak didapat di kampus ya? Ya, betul sekali. Dosen kalian kan tidak mengajarkan itu kan? Nah, kalian harus nyari sendiri kan? Kalau itu pun misalnya kalian nyari di luar juga harus berbayar kan? Iya, benar banget. Di USF gratis. USF gratis, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk ininya sendiri, untuk yang dari antusiasme para mentor-mentor ini, maksudnya yang ikutan nih di mentoring ini, seberapa puas mereka? Para anggotanya maksudnya. Anggota mentornya. Kalau dari mentor, alhamdulillah sih punya respons yang positif semua ya terhadap program ini, karena mungkin ada beberapa mentor itu yang dari misal tahun lalu ke tahun ini dan itu melihat ada perkembangan dari program-programnya. Jadi kayak merasa setiap program itu nggak monoton gitu. Terus juga dari mahasiswanya juga akan ada regenerasi juga, mente-mentenya. Jadi mereka nggak hanya kita belajar, tapi mereka juga ikut belajar juga gitu dalam program ini gitu. Soalnya kan juga berkembang terus ya, setiap ini selalu berkembang ya, topik-topiknya pun juga selalu update begitu kan.
Ibaratnya kalau misalnya mentor yang dulu sama yang sekarang kan beda begitu ya. Mungkin bisa ikutan belajar lagi begitu betul. kan. Oke. Nah, untuk cara jadi kalau anggota kan harus dari Winsa ya. Nah, kalau misalnya udah jadi volunteer, jadi partnership begitu, caranya bagaimana nih? Atau mungkin jadi sponsorship begitu. Itu caranya bagaimana? Ya, kalau partnership itu biasanya setiap program yang kita buat, contohnya seperti inspirational conference atau scholarship challenge itu kan skalanya cukup besar, dan itu biasanya kita akan membuat tawaran-tawaran ke organisasi lain atau ke lembaga lain supaya bisa ikut bekerja sama dengan kita gitu. Atau intinya kita jemput bola sih ke mereka biar kita itu bisa dikenal banyak orang gitu. Kalau ada program sebagus ini loh, kayak Eman kalau nggak diikutin gitu kan, Eman kalau nggak kerja sama gitu. Kita tahun ini juga alhamdulillah sempat kerja sama brand kopi gitu ya, startup di Surabaya, itu di salah satu forum inspirasi kita gitu. Oke, itu menjadi partnership kalian gitu ya. Oke, baik. Ya, nanti kita akan ngobrol lagi untuk sesi yang terakhir. Nggak usah kemana-mana, sahabat Sonora. Apalagi untuk Anda yang juga mulai tertarik nih. Oh iya, mau ikutan sama USF. Kegiatannya maksudnya. Tapi kalau Anda anak Winsa, nah boleh. Langsung bisa gabung. Malah lebih mudah ya kalau anak-anak Winsa ya. Tapi kalau misalnya di luar Winsa, jangan khawatir. Anda juga masih bisa gabung di sini. Jadi nggak usah kemana-mana, Anda tetap bergabung bersama kami. Anda bisa kembali untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa masuk melalui line telepon di 031 732 7102. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap, yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiar ya kayak sonorasurabaya.com itu, yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Kok boring banget ya? Mana sepi lagi. Butuh temen dikala bosan? Dengerin aja Sonora Surabaya 98,0 FM. Berbagai program Sonora Surabaya akan meramaikan harimu. Kamu juga bisa dengarkan siaran Sonora Surabaya melalui streaming sonorasurabaya.com. Jangan lupa follow akun Instagram @sonora_surabaya supaya kamu dapatkan update informasi terkini. Sonora Surabaya, rangkai suara, satukan Indonesia. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Klinik Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner. Perbincangan menarik. Corner, Anda masih world class competence but grassroots understanding. Di ujung sana masih terhubung bersama kita ada Ibu Titis. Selamat sore Ibu Titis. Sekarang saatnya kayaknya Ibu Titis untuk ngobrol sama kita deh. Soalnya kan Ellen sama Sylvia sudah ngobrol banyak. Sekarang saatnya Ibu Titis Tata, MMCT NLP LPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis yang berbicara. Nah, tadi kan kita udah denger ya Bu ya obrolan mereka ya, apa yang mereka lakukan selama kurang lebih 8 tahun. Tapi kalau Ellen untuk jadi eksekutifnya sudah berapa tahun ini? Baru hampir 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi tahun ini. Oke, regenerasi ya. Iya, betul. Betul sekali. Baik. Nah, Bu Titis, insight apa Bu yang bisa kita ambil nih dari apa yang sudah mereka lakukan sesuai dengan tema kita kali ini? Silakan, monggo Bu.
Mbak Sally, apresiasi ya Mbak Ellen dan Mbak Sylvia. Ini saya bisa melihat potensi pemimpin perempuan masa depan ini ya. Iya, hebat. Hebat gitu dengan ide-idenya, konsep dan kepemimpinannya serta materi yang tadi saya dengar lengkap sekali gitu ya. Seperti tadi kalau di luar berbayar gitu ya, di talenta berbayar. Memang ini untuk meningkatkan memang berbeda antara mengajar 1.000 orang dan private gitu ya. Itulah yang menyebabkan lembaga yang memang dia populer itu memang ada rate tertentu gitu, tujuannya untuk profesi. Nah, saya sangat mengapresiasi. Mungkin nanti kalau saya bersedia nanti jadi salah satu mentornya. Wow, langsung masuk list nih Bu Titis. Porsi apapun yang bisa saya bagi gitu ya. Seperti yang biasanya juga saya bagikan ke teman-teman UINSA di periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, health, kemudian ada juga pengembangan diri mulai dari skill studi sampai karir, ini sudah lengkap. Nah, mungkin kalau yang saya ingin tambahkan, sahabat Sonora juga mungkin bisa belajar bisa melalui USF nanti juga, yaitu program yang relate dengan motorik atau gerak dan menyatu dengan alam, gitu ya. Tadi kan sih diri yang udah mantep nih, hatinya dibersihkan, mental health-nya, kemudian karirnya seperti apa, kemudian edukasi nanti harus, misalnya kayak tadi ya, saya melihat lebih ke kesuksesan pionir dari USF yang sudah tadi diceritakan. Ada yang karirnya keren di luar negeri, ada yang dapat studi, scholarship dan lain-lain. Nah, itu didapatkan dari crossline, gitu ya. Jadi cara cepat untuk adalah dengan bercampur dengan orang lain, dengan pihak lain. Nah, ini cara cepat. Kadang orang-orang itu bertanya, Bu Titis, dari apa survei yang dilakukan Bu Titis atau penelitian atau melihat dari banyak yang ditemuin, itu kira-kira apa sih cepet jadi sukses? Kan sekarang maunya instan dan cepet gitu kan. Nah, kita ada multicultural day gitu ya. Nah, dengan orang lain, instansi lain, itu langsung tuker informasi. Nah, tugasnya leader seperti Kak Ellen dan Kak Sylvia itu menjembatani, karena anggota yang kita bawa atau tim kita itu menerima apa yang diberikan. Gitu ya. Leader ini konsultor yang harus berpikir besar bahwa oke, ini ada scholarship dari pihak A, harus paling nggak nyantol 5-10 orang dari USF. Itu misi yang setiap kegiatan. Jadi karena programnya udah bagus ya, jadi menurut Bunda there is nothing to say again karena udah keren. Jadi Bunda ingin naikkan levelnya. Kalau udah keren program, kita sebagai leader itu harus pasang goal. Oke, kita udah latih nih, kita harus dapetin sesuatu dari kerjasama ini. Jadi tetapkan satu output, harus 5-10 orang ikut kerjasama ini. Jadi nggak usah banyak orang. Kita udah tahu karena teman-teman kita sendiri ya. Kita langsung pilih Kak Ellen sama Kak Sylvia. Oke, dari teman-teman yang paling semangat, paling cocok untuk program ini, kayaknya 10 orang ini. Ya udah 10 orang ini intens bentuk grup kecil untuk benar-benar dipersiapkan untuk goal di program ini. Pasti goal gitu. Kalau kita hanya mengadakan, kemudian kita lupa goal kita ini harus tercapai, harus ada yang lolos. Nah, itu satu sisi adalah adanya goal. Kemudian yang kedua, tambahkan program-program seperti misalnya cooking class gitu. Karena saya tadi tidak ada skill memasak gitu ya. Itu life skill juga ya Bu ya, cooking class ya. Iya, betul. Bisa dilakukan sekali ya. Kalau yang sekarang robot di Jepang udah ada robot memasak nasi goreng betul, gitu ya. Bu. Masa kita kalah sama robot?
Indonesia ini masakannya itu sulit dibuat robot karena harus diuleni gitu ya. Keren itu. Kalau sekedar yang masakan Jepang itu sekarang sudah tergantikan gitu ya. Nah, jadi ini terpakai karena sekarang habit orang kaya adalah punya chef di rumah sendiri. Itu udah hal biasa. Betul. Kita temuin banyak sekali teman-teman muda yang udah panggil chef dari hotel, kemudian pas occasion tertentu itu pasti manggil chef gitu ya. Catering itu manggil chef itu gitu ya. Jadi nah, kemudian tambahkan sesi olahraga. Winsa ini kan keren ya, tempatnya luas gitu. Nah, saatnya untuk olahraga karena olahraga ini juga membantu apa yang kita dapatkan itu terserap dengan baik ya, menyatu dengan alam energi. Terus ketika kita berdoa atau bareng-bareng sama teman-teman diskusi hal-hal positif itu langsung aja terpancar ke semesta gitu kan ya. Jadi dengan lokasi yang bagus di Winsa itu semuanya bisa tercapai. Kemudian satu lagi atau 3 lagi ya sorry ya, adalah materi tentang modifikasi. Nah, itu dilakukan digital atau ya bisa mungkin sekarang sudah kita lihat ya ada desain logo. Dulu kan orang bikin logo gitu ya. Sekarang itu beberapa aplikasi yang kita tulis pengen logo sebuah perusahaan makanan namanya Tata gitu. Dia udah keluar banyak. Jadi ide pun kan robot gitu ya. Nah, modifikasi yang di luar pattern tapi ada kelemahannya. Mereka patternnya itu gampang terbaca. Nah, jadi buat suatu elaborasi, title-nya adalah modifikasi bentuk gitu. Jadi misalnya teman-teman mengumpulkan satu mentor lukisan, kemudian dari lukisan ini dimodifikasi menjadi apa, tapi dari program. Sebenarnya lukisan kan udah skill biasa. Nah, bisa buah mu gitu ya. Lukisan itu mu dan ini menjadi sesuatu yang bisa dijual dan mahal. Betul, ya. betul. Atau di piring gitu ya. Sekarang orang sama seperti orang lain. Nah, modifikasi seperti ini jadi duit juga gitu ya. Kemudian yang paling terakhir adalah dekorasi. Jadi dekorasi ini pekerjaan yang saat ini mahal juga karena dekorasi itu manusia untuk melakukan karena kreativitas gitu kan. Mendesain itu hanya tambahan, tapi bagaimana menempatkan rasa gitu ya. Ruangan ini seperti apa itu masih belum tergantung. Skill untuk pekerjaan mahal. Itu mungkin insight dari saya. Kita selalu buat GSF dan selalu salam potensi talenta ya. Bunda siap untuk jadi supporting. Nah, silakan di list ya, Ellen. Jangan lupa Ellen Cynthia, Bunda Reta sudah siap untuk menjadi mentor di list nomor 1. Baik, nah ini ngomongin tentang talenta virtual training center dan psychoanalysis nih, Bunda Tata. Mungkin bisa diinformasikan juga kepada kami apa yang terbaru nih yang bisa disajikan, khususnya buat sahabat Sonora juga nih yang lagi mendengarkan sore hari ini. Monggo silakan Bu. Terima kasih Mbak Sally. Yang terbaru dari talenta virtual untuk unit skill entrepreneurship, insya Allah 2 hari lagi kami akan launching website untuk berjualan body care, gitu ya. Jadi Bunda. Wah, sudah merambah sampai body care juga ya. Keren. Sonora pengen jadi entrepreneurship gitu ya. Saya sediakan semua material promonya, websitenya, teman-teman bantu jualin aja tanpa modal. Jadi ini jadi solusi di saat nanti tahun depan ada ekonomi gelap. Saya nggak percaya karena iya betul sekali Ibu. Oke. Untuk informasinya nanti ke 08 123 61 88 99 ya. Sekali lagi saya bisa save nomor handphone admin saya di 08
123 6188 9 atau kliknya di findme.com. Find me temukan aku. Oh, temukan aku. Find me ya. findme.com. Ya, betul. Oke. Findme.com. Instagramnya mungkin ada Ibu. Instagram ada yang bisa diakses juga. Instagramnya Titis Tata Motivator. Oke, silahkan langsung ya sahabat Sonora kalau yang tertarik nih mau bergabung bersama Ibu Titis, apalagi mungkin ini bisa jadi lahan cuan yang sangat menguntungkan sekali ya Bu ya. Jadi silakan bergabung. Kami ingin membantu sebanyak mungkin perempuan khususnya di Indonesia untuk betul sekali. Jangan tergantung sama laki-laki ya Bu ya. Oke, baik. Aduh sayang sekali sudah jam 4 ternyata. Closing statement Ibu apa yang kita bicarakan selama 1 jam ini. Silakan dimulai dari Ibu Titis Tata. Monggo. Simpel saja, sahabat-sahabat Sonora, life skill atau skill terbaik kita itu kita harus buka ya. Kalau orang Jawa bilang meletek. Kalau kita belum tahu apa, nggak ada kata terlambat. Ada coach saya atau mentee saya itu Datu di usia 65 tahun gitu. Karena hidupnya bahagia, kaya raya sampai akhirnya di usia 65 harus mandiri secara finansial karena sudah nggak ada supporting gitu ya. Nah, no problem. Jadi di usia berapapun sahabat Sonora, cari skill terbaik diri dan kemudian gunakan itu untuk mendapatkan kebebasan finansial untuk kita bisa membantu banyak orang di sekeliling kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Oke, terima kasih Ibu Titis. Ellen, silakan closing statement. Iya. Mungkin sebelumnya terima kasih sekali atas kesempatan yang telah diberikan kepada USF untuk bisa sharing dan bergabung dan mendapatkan banyak pesan-pesan dari Kak Titis, dari Kak Sally gitu. Mungkin pesan-pesan untuk mahasiswa ya khususnya di luar sana, jangan pernah takut untuk mengembangkan mimpi kalian, mengembangkan potensi kalian karena kami di sini khususnya USF selalu berinovasi untuk membantu kalian untuk meraih mimpi itu. Oke, thank you Ellen. Sylvia? Oke, untuk sahabat-sahabat Sonora dan juga teman-teman mahasiswa dimanapun kita berada, saat ini kita berada di situasi di mana kita membeli kondisi yang mungkin banyak gak enaknya karena pastinya kuliah ada gak enaknya. Hanya menurut saya karena kita ada di kondisi seperti itu, belilah situasi yang bermanfaat untuk kita, belilah situasi yang menurut teman-teman semua ada kemungkinan bahwa di masa depan kita akan bahagia dengan itu. Amin, amin, amin. Itu keinginan kita semua ya, bahagia dan sehat. Oke, terima kasih Ibu Titis. Oh hai, ada si kecil. Kalau di YouTube bisa lihat ya. Oke, terima kasih Ibu Titis, terima kasih Ellen, terima kasih Sylvia. Thank you banget untuk kebersamaannya sore hari ini ngobrol-ngobrolnya mengenai USF dan juga insight yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Titis Tata. Next, kita ketemu lagi ya Bu ya dengan inspirasi yang lain ya, dengan anak-anak muda yang lain. Terima kasih sekali lagi. Oke, dan untuk Anda sahabat Sonora juga terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Selidian pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Sonora Pagi, masih bersama saya Rara Kalesaran sampai dengan jam 10 nanti. Saya mau sapa dulu deh sahabat Sonora yang ada di jaringan KG Radio Network yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis
bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat, kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat, antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 Temuan Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.